Terdapat suatu penelitian yang dilakukan yang dimana subjeknya itu adalah para siswa. Jadi penelitian ini meneliti korelasi antara produktivitas pagi dengan hasil pembelajaran para siswa. Setelah berjalannya bertahun-tahun penelitian ini dan dengan 1,8 juta catatan penelitian yang sudah dikumpulkan, disimpulkan bahwa rupanya seorang siswa memiliki nilai GPA yang lebih tinggi dalam bahasa Inggris dan juga matematika ketika mereka menghadiri kelas pagi dibandingkan dengan ketika mereka itu menghadiri kelas siang ataupun kelas sore. Ini bisa menjadi salah satu bukti yang menyatakan bahwa pagi hari itu adalah waktu yang paling produktif. Perkenalkan, nama gue Wilbur Binardi, dan pada video kali ini gue akan berbagi sedikit ilmu mengenai bagaimana cara kita bisa meningkatkan produktivitas kita sepanjang hari dengan cara menguasai pagi kita. Teman-teman, apa yang kita lakukan di 1 jam pertama dari kita bangun tidur akan menentukan hari kita akan produktif atau hari kita akan hancur. Kenapa pagi hari itu adalah waktu yang paling produktif untuk kita? Karena itu adalah waktu yang dimana kita bisa benar-benar fokus 100%. Begini, ketika kita bangun dari tidur, kondisi mental kita itu ada di kondisi yang paling stabil, yang dimana kecemasan, anxiety, dan juga stres itu di tingkat yang paling rendah gitu. Jadi kita benar-benar bisa menuangkan fokus kita dengan maksimal. Salah satu cara yang paling sederhana yang bisa dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pagi ini adalah dengan bangun lebih awal. Aktor terkenal Dwayne Johnson ataupun The Rock memulai harinya itu jam 3.30 pagi. Ada juga CEO dari Apple yang memulai harinya itu jam 3.45 pagi. Orang-orang terkenal, orang-orang terpelajar seperti mereka, dan orang-orang sukses seperti mereka itu memulai harinya dengan lebih awal bukan tanpa alasan, teman-teman. Jadi teman-teman, ketika kita bangun lebih awal, entah itu jam 5 pagi, jam 4 pagi, jam 3 pagi, kita itu mempunyai seperti waktu me time, yang artinya itu adalah waktu untuk diri kita sendiri, di mana kita bereksplorasi terhadap diri kita sendiri untuk lebih mengenal diri kita sendiri. Karena ketika kita bangun lebih awal, itu kan suara-suara, distraksi-distraksi, kebisingan-kebisingan, itu belum bisa menjangkau kita kan. Jadi kita benar-benar bisa fokus dalam melakukan sesuatu, misalnya itu bekerja ataupun sebagainya. Termasuk salah satunya itu adalah dengan lebih mengenal diri kita sendiri. Nah, selanjutnya gue bakal berbicara mengenai bagaimana caranya kita bisa meningkatkan produktivitas sepanjang hari, bukan hanya produktivitas pagi. Teman-teman, di dalam tubuh kita ini diproduksi namanya itu hormon dopamin. Hormon dopamin ini adalah hormon kebahagiaan yang berfungsi sebagai semacam baterai untuk menunjang hari kita. Misalnya, kalau sepanjang hari dopamin kita itu rendah, maka itu akan menyebabkan kita merasa terbebani, merasa terintimidasi dengan hari itu, yang membuat kita nggak produktif. Sebaliknya, kalau misalnya sepanjang hari dopamin kita itu tinggi, itu akan memberikan rasa kebahagiaan yang membuat kita bisa lebih fokus terhadap tugas-tugas kita. Otomatis hari kita bakal lebih produktif. Ada dua jenis dopamin, dopamin yang baik sama dopamin yang tidak baik. Kita mulai dari yang tidak baik dulu. Misalnya ketika kalian bangun tidur, kalian langsung ngambil HP dan kalian langsung nge-scroll sosmed. Itu membuat otak kita memproduksi dopamin instan. Artinya dopamin yang dikeluarkan tanpa membutuhkan usaha. Nah, ini menjadi problem karena ketika kalian nge-scroll sosmed, dopamin kalian langsung habis di pagi hari itu juga. Jadi ketika siang hari, sore hari, dan malam hari, baterai dopamin kalian itu udah nggak ada, yang membuat kalian itu ya nggak produktif. Nah, selanjutnya terdapat yang namanya dopamin yang baik, yang dimana dopamin ini diperoleh dengan usaha. Misalnya ketika kalian itu bangun, kalian itu langsung olahraga atau membaca buku. Ini itu memberikan kesan kemenangan kepada diri kita yang akhirnya membuat kita bahagia. Ketika kita bahagia, kita memproduksi namanya hormon dopamin. Jadi dengan kita itu menata pagi kita dengan baik, kita malah bisa menambah dopamin kita yang akan kita gunakan untuk menunjang sepanjang hari kita. Otomatis kita bisa lebih produktif, lebih fokus. Nah, selanjutnya gue bakal berbicara mengenai bagaimana cara kita menyusun morning routine atau aktivitas pagi yang bisa menunjang dopamin kita lebih tinggi lagi. Di 1 jam pertama kalian bangun dari tidur, itu kerjakanlah tugas-tugas yang kesannya itu bisa memberikan kemenangan kepada diri kalian. Jadi tugas-tugas yang gampang untuk diselesaikan, atau bisa dibilang tugas yang tipenya quick wins atau kemenangan instan. Karena tujuannya untuk pagi hari ini adalah membuat bagaimana pagi ini itu produktif supaya bisa memberikan kita rasa kepuasan untuk bisa memproduksi dopamin kita menjadi lebih banyak dalam menunjang hari-hari kita ke depannya begitu. Kalau gue pribadi, gue bakal menambahkan tugas yang bisa melatih fisik gue, tugas yang bisa meningkatkan spiritualitas gue, dan juga tugas yang bisa membuat gue bereksplorasi terhadap diri gue sendiri. Contohnya yang gue lakukan ketika gue pertama kali bangun adalah melakukan yang namanya itu Rule 15-15, di mana gue bakal menghidrasi dulu tubuh gue sebanyak 15 kali tegukan air minum. Nah, kalau setelah itu gue bakal
lanjut ke gosok gigi dan juga cuci muka supaya untuk ngumpulin nyawa gue dulu, supaya membuat gue bisa lebih sadar kalau gue itu udah bangun. Nah setelah itu baru gue mulai masuk ke aktivitas yang melatih fisik gue. Tergantung harinya, gue biasanya melakukannya itu olahraga angkat beban, tapi di beberapa hari tertentu gue bakal lari. Nah kalau udah olahraga atau workoutnya, gue bakal lanjutin ke meditasi, yang dimana ini meningkatkan spiritualitas gue pastinya, dan ini juga gampang untuk dilakuin. Nah kalau sudah, baru gue bakal lanjut ke yang namanya itu journaling, dimana gue bakal menulis semacam diary untuk gue bisa mengekspresikan apapun yang ada di pikiran gue, dan juga untuk gue bisa mengenal diri gue lebih dalam lagi. Nah kalian juga bisa nambahin aktivitas yang bisa menambah pengetahuan kalian, misalnya membaca buku, itu bisa juga. Tapi intinya di sini adalah buatlah tugas-tugas di pagi hari ini, tepatnya 1 jam setelah kalian bangun. Itu tugas-tugas yang gampang untuk diselesaikan, karena ingat lagi tujuan utamanya adalah untuk memberikan kita motivasi pagi supaya kita bisa memproduksi lebih banyak dopamin lagi untuk siang hari, sore hari, dan malam hari nanti. Jadi jangan buat di pagi hari ini langsung tugas yang berat gitu, tugas yang susah diselesaikan. Jadi teman-teman, kalau kalian ingin hidup kalian menjadi lebih baik lagi, gue yakin morning routine ini akan berperan besar dalam mengubah hidup kalian. Tapi ingat teman-teman, walaupun kita mengisi otak kita dengan teori, dengan ilmu pengetahuan, tapi tetap aja kalau misalnya kita nggak mengaplikasikannya, itu bakal tetap menjadi ilmu yang nggak akan mengubah apapun. Oke teman-teman, mungkin segini aja yang bisa gue bagikan pada video kali ini. Kalau teman-teman misalnya punya perspektif lain, punya sudut pandang lain, pendapat lain, bisa berbagi di kolom komentar supaya kita bisa saling diskusi, kita bisa saling bertukar pikiran. Oke, mungkin ini aja. See ya.